Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Astra Internasional ya teman-teman ya. Jadi di perdagangan pagi ini hampir semua saham hijau semua teman-teman ya. Kecuali AAD ya, AAD masih turun. Kemudian apalagi Games masih turun. United Tractor, Gudang Garam, PGIO, tapi banyak yang hijau teman-teman ya. Nah, ini kita bahas Astra ya. Astra ini memang setelah tertekan begitu dalam ya teman-teman. Ini hari ini menguat lumayan ya ini ya. Kalau dia nanti ditutup di atas 4940 atau 4950, maka Astra ini bisa menguat sampai sekitar 5000-an ya. Tapi kalau dia balik arah lagi di bawah 4900, maka dia bisa lanjut turun teman-teman ya. Jadi secara teknikal seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat beritanya, mungkin coba kita lihat. Oh ini ya, karena dia dapat tambahan ini. Kemudian apa ini? Ini penjualan mobil mencapai naik ya. Bulan Oktober naik. Ini lumayan ya. Nah, kalau kita lihat hari ini tertinggi masih 4950 nih ya. Masih belum bisa nembus itu ya. Kalau dia nanti ditutup bertahan di 4940 aja, itu Astra lumayan nih, lumayan bagus ya. Tapi kalau dia turun, nanti turunnya bisa sampai 48 ya, 4800-an ya teman-teman di sini sekitar ini. Secara Bollinger coba kita lihat ya. Nah, Bollingernya ini ada potensi pembalikan arah. Ini ada MACD-nya juga lumayan bagus. Nah, ini kalau mau average down ya, ini Astra sudah lumayan bisa ini masuk ya teman-teman ya. Walaupun kita lihat foreign ya, foreign tuh kemarin masih jualan ya. Hari ini kita belum tahu, rekomendasinya masih tinggi ya. Coba kita lihat di trading view ya. Nah, Astra ini dalam waktu 6 bulan dia naik ya. Naik 10%, 3 bulan turun, 1 bulan juga turun. Kalau 1 tahun turun 10% ya. Jadi terendah Astra itu di harga 4290 ya. Nah, coba kita 5 tahunan. 5 tahunan turun 24% ya. Terendah di harga 3850 di bulan April ini setelah Covid ya. Jadi sempat naik lagi setelah Covid, naik sampai 7500-an ya di tahun 2022, terus kemudian koreksi terus sampai sekarang ya. Sekarang masih koreksi di 4940, terendah di 4290. Cuman Astra ini dividennya lumayan ya teman-teman ya. Kita lihat histori dividennya. Nah, ini dividennya Astra nih. Jadi ada 2 kali dividen, interim dan final ya. Interim tuh biasanya bulan Oktober, finalnya di bulan Mei. Untuk tahun 2024, kinerja tahun 2023 ya, itu ada dividennya 98 tambah 421. Berapa itu ya? 98 ditambah 421. Nah, sekitar 519. Kalau dibandingkan harga sekarang, ini dividennya lumayan teman-teman. Makanya ini potensi Astra untuk menguat seharusnya lebih besar ya. Cuma tetap harus lihat kinerjanya juga. Kalau kinerjanya jeblok ya dia susah naik ya teman.
4940 ya. Jadi di atas 10% ini. Nah, ini masih 10,5% ya, lumayan ya. Kemudian kita lihat IPS-nya ya, Pak, IPS-nya. IPS-nya naik ya, walaupun kecil. 2023 835, 2024 ini 839 ya. Nanti kita lihat ya dividen finalnya. Dividennya Oktober kemarin berapa? 89 ya, hampir sama ya. Berarti masih ada potensi dividen sekitar 400-an ya. ...98 ya, jadi masih ada potensi dividen sekitar 400-an ya, 421. Jadi kalau hold Astra dalam waktu 1 tahun ya teman-teman, minusnya 10%, tapi dapat dividen ya hampir sama ya, 10%-an lah ya. Jadi impas ya. Tapi kalau teman-teman average down di sekitar 4.200-an kemarin ya, lumayan itu. Jadi ada potensi untuk dapat dividennya lebih besar. Jadi secara kinerja memang Astra tertekan ya teman-teman ya, karena memang kondisi daya beli masyarakat yang turun, kemudian banyak faktor global juga ya. Dan kecuali Astra nanti bikin mobil listrik atau apa gitu ya. Tapi kalau masih mengandalkan dari bisnis yang sekarang, mungkin ya masih ini ya, masih tertekan. Tapi kalau kita lihat IPS-nya turunnya nggak terlalu tinggi ya, jadi lumayan lah ya. Nah, dividennya itu sekitar berapa ini? 61% ya. Laporan laba ruginya ini, teknikalnya ini. Nah, secara teknikal tuh untuk kemarin tuh Astra itu sebenarnya tertekan teman-teman. Cuman ya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menebak market maker ya atau bandarnya ya, itu mau dinaikkan di harga berapa. Bisa jadi saat nanti Windows dressing ya, mungkin ini kan sudah mendekati akhir Desember ya, beberapa perusahaan itu berusaha untuk harga sahamnya dinaikkan ya. Banyak juga yang sahamnya naik ya di akhir-akhir. Jadi kita lihat nih, BTPA sudah mulai hijau, Adaro tadi dibuka merah udah mulai hijau, Telkom, Telkom naik 3%, BCA juga, BRI. Nah, Astra ini sudah naik 1,23%. Nah, ini bisa jadi nanti dinaikkan sampai akhir Desember sebelum nanti koreksi. Nah, ini ternyata dia nggak kuat teman-teman ya. Jadi dia nggak kuat, naik ke 4940, sekarang longsor lagi ya. Ini jadi bisa jadi nanti dibawa turun ini ya, walaupun hijau ya. Coba kita lihat Adaro. Nah, Adaro ini secara teknikal bagus nih Adaro nih. Kalau teman-teman mau masuk, ini saat yang tepat nih untuk Adaro teman-teman. Nah, biasanya dia mendekati Desember tuh naik ya. Coba kita cek Adaro Desember, di Januari. Nah, ini Desember akhir naik dia. Dari pertengahan sampai Desember akhir ya, itu naik. Ini kalau nggak salah ada dividennya ini kemarin. Tahun 2022 coba kita cek. Sama sebenarnya. Sekarang kan ada dividen juga kalau nggak salah, Adaro ini. Nah, ini. Nah, ini kumditnya 27 Desember Adaro. Sekarang tanggal berapa ini? 23 Desember. Jadi kumditnya 27 Desember. Ini kemungkinan sampai 27 Desember Adaro masih naik. Jadi kalau mau masuk Adaro sekarang teman-teman ya. Jadi nanti paling tidak sampai 27 Desember dia bisa naik ya.
Dan dividennya lumayan besar ya, Adaro itu lumayan besar. Jangka panjangnya juga bagus nih Adaro. Masih kuat bertahan di sekitar 2000-an ya. Nah, sekarang sudah balik lagi ke 2500. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Dan jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Tinggal teman-teman fokus aja nambah jumlah lotnya aja ya. Nggak usah terlalu pusing-pusing mikirin naik turun harga sahamnya. Yang penting ada duit kita nambah lot. Kalau nggak ada duit ya bersabar ya, nunggu dividen cair nambah lagi lotnya sampai target lot teman-teman tercapai. Jangan, nggak usah terlalu banyak mikir saham yang lain, fokus saja di satu saham sampai jumlah lot tercapai. Misalnya teman-teman pengen punya saham Adaro 100 lot, ya udah fokus di situ, atau 200 lot atau 300 lot, fokus di situ aja sampai paling nggak 2 tahun 3 tahun atau 5 tahun. Nah, setelah tercapai baru cari saham yang lain, karena uang kita itu nanti akan terfokus di situ. Setiap harga sahamnya turun kita beli gitu. Tapi kalau uang kita terbagi banyak, ada saham yang bagus turun kita nggak mampu beli. Oke ya, itu bagi teman-teman yang mau bergabung di grup silahkan ya klik gabung. Biayanya murah aja, untuk traktir kopi aja lah. Kita bisa bahas saham lebih detail, bisa juga bedah portofolio ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.